terakhir 053. Saya Kofifa Octavia Nur Ramadhani dengan NIM 3 digit terakhir 091. Dan saya Putri Dawati dengan NIM 3 digit terakhir 188. Kami dari kelompok 2 Dari kelas 2024I Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami akan membuat video podcast jurnal mengenai analisis cerpen di tanah para pembangkang dengan teori Marxis Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kritik sastra. Selamat menonton! Halo semua, selamat datang di podcast Baca dan Bicara. Tempat kita ngobrolin karya sastra dari perspektif yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jurnal yang sangat keren yang berjudul Analisis Cerpen di Tanah Para Pembangkang dengan Teori Marxis. Nah, sebelumnya saya Kofifa sebagai host dan saya tidak sendiri nih, ada teman-teman saya Putri dan Nera. Hai, kenalin aku Putri sebagai penjelas teori. Oke, halo teman-teman, aku Nera. Di sini aku akan menjelaskan hasil analisis dari jurnal. Nah, kita bertiga bakal siap nemenin kamu ngobrol tapi tetap santai dan juga penuh energi intelektual pada hari ini. Betul sekali. Nah, cerpen yang akan kita bahas itu lahir dari konteks diaspora, identitas, dan juga sampai isu penindasan. Nah, menarik kan? Langsung saja kita mulai. Oke, aku ringkas dulu ya cerpennya. Nah, jadi cerita ini tuh mengisahkan seorang penulis muda asal Indonesia yang tinggal di Paris. Terus dia tuh nyaman banget tinggal di sana, di Paris itu. Tapi dia juga merasa terasing dengan akar budayanya dan juga identitasnya sendiri. Tapi dalam kegelisahan itu, dia tuh bertemu dengan Aisyah. Aisyah ini adalah seorang penulis asal Iran yang dengan lantang menyuarakan ketidakadilan di negaranya, seperti itu. Dan kehadiran Aisyah inilah yang nantinya akan merubah sudut pandang tokoh utama, yaitu tentang menulis, perlawanan, dan juga tentang dirinya sendiri. Wah, jadi cerita ini itu bukan cerita tentang dua orang yang saling ngobrol saja ya, tetapi bagaimana seseorang itu menemukan kembali makna perjuangannya. Nah, baik Kak Putri, mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih. Kak Putri bisa menjelaskan sedikit apa sih hubungannya cerpen ini dengan teori Marxis itu sendiri? Nah, jadi teori Marxis itu berfokus pada 3 hal, Kak. Yang pertama yaitu aliniasi. Nah, aliniasi yaitu kesadaran manusia dari diri sendiri, masyarakat, dan juga makna kerjanya, Kak. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kesadaran kelas. Kesadaran kelas yaitu momen ketika seseorang sadar dia adalah merupakan bagian dari konflik sosial. Lalu yang ketiga ada perlawanan. Perlawanan yaitu tindakan melawan ketidakadilan yang struktural. Nah, dari ketiga hal tersebut ini, Kak, mereka itu jelas saling berhubungan dan sering muncul dalam cerpen tersebut. Nah, bahkan karakter-karakternya itu menggambarkan banget dari konsep-konsep teori Marxis nih, Kak. Oke, selanjutnya ini penulis jurnal itu juga menjelaskan bagaimana tokoh utama ini mengalami aliansi yang sangat parah banget. Menurut aku ini sangat parah karena ini salah satu kutipan yang menurut aku paling kuat itu gini. Aku ini seperti nir tempat. Aku tak punya ikatan dengan Prancis dan juga aku tak punya ikatan dengan Indonesia. Nah, itu menurut aku paling wah banget. Iya, waduh, itu kayak dalam banget ya. Kayak dia itu di kehidupannya itu hidup, tapi dia merasa tidak punya rumah di kehidupannya. Iya, dan dalam pandangan Marxis itu disebut dengan aliansi eksistensial. Dia terpisah dari akar budaya, realitas sosial, bahkan dari makna manusia sendiri, Kak. Dan yang menarik ini tuh gini, jurnal ini tuh menempatkan Aisyah sebagai intelektual organik atau Gramsci, teman-teman. Jadi dia itu kan diaspora Iran yang tinggal di Paris, tapi tetap menulis tentang ketidakadilan di negaranya. Benar, Aisyah ini merupakan kebalikan dari tokoh utama yang sangat-sangat apatis. Oh, jadi di sini tuh ada dua tipe penulis gitu ya, Kak ya? Iya, benar. Tokoh utama itu menulis demi hidupnya, lalu si tokoh Aisyah itu menulis demi perubahan gitu ya. Benar sekali, dan Aisyah pun berkata, ketika aku aman, belum tentu perempuan lain di negaraku aman. Dan
jurnal ini tuh adalah kritik sosial, teman-teman. Ya, tokoh utama ini bilang gini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menyedihkan, gitu. Jadi mereka itu mengeruk alam hanya untuk memperkaya kantung-kantung para konglomerat. Waduh, itu sih benar-benar kritik terhadap kapitalisme ya. Kalau bahasa jurnalnya itu bisa disebut kontradiksi kelas, di mana ada ketimpangan di satu hal ini dengan satu hal yang lainnya gitu ya. Dan puncaknya, akhirnya si tokoh utama itu sadar bahwa menulis bukan cuma soal bertahan hidup. Dan ini nih aku inget kutipan lagi dari tokoh utama yang bilang gini, pulang nanti aku akan menulis sesuatu yang membuat para tiran berkeringat sampai ke bokong-bokongnya. Sumpah sih itu bagian yang paling badas dari cerpen ini ya. Bisa-bisanya dari seorang yang apatis itu berubah menjadi seorang yang pejuang. Keren banget. Nah, kalau menurut kalian nih, apa sih yang membuat cerpen ini tuh bisa dianalisis secara mendalam nih? Karena nih Kak, bukan cerita konflik eksternal saja, tapi konflik batin yang sangat politis. Banyak orang yang pernah terasing dari identitasnya. Nah, setuju banget nih. Dan Aisyah ini menurut aku literally seorang teman yang benar-benar mengubah hidup seseorang. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau kalian disuruh milih nih di cerpen ini ya, kalian lebih condong ke si tokoh utamanya atau si tokoh Aisyah nih? Tokoh utama, karena jujur banyak penulis muda yang kehilangan makna dalam menulis. Kalau aku sih Aisyah ya, karena aku merasa setiap orang tuh harus punya tanggung jawab sosial, entah sekecil apapun gitu. Wah, ada dua pandangan yang berbeda nih. Tapi kalau aku sih di tengah-tengah aja ya. Oh, berarti netral ya kak? Iya, bener-bener. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal itu berhasil menunjukkan bahwa sastra bukan sekadar cerita teman-teman, tapi bisa membangkitkan kesadaran seperti itu. Dan juga cerpen ini tuh sangat relevan banget dengan isu diaspora, penindasan, dan juga perlawanan nih Kak. Wah, teman-teman, pembahasan kita di podcast di episode kali ini tuh sangat benar-benar membobot sekali ya. Karena kita sudah membahas mengenai analisis jurnal nih yang berjudul Analisis Cerpen di Tanah Para Pembangkang dengan Teori Marxis dengan sangat-sangat mendalam. Dan juga terima kasih atas bantuannya Kak Putri dan Kak Nera karena sudah membantu menjelaskan mengenai isi analisis di cerpen ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif mendengarkan episode podcast kali ini. Jangan lupa follow, share, like, dan komen dan kasih tahu kami karya sastra apa yang akan kami bahas di episode selanjutnya. Sebelum kita akhiri nih Kak, aku dan Kak Nera ada pantun nih Kak. Waduh, apa tuh? Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.